Nama Timothy Ronald lagi panas. Influencer keuangan yang sering ngebicarain tentang finansial sekarang malah jadi topik dugaan penipuan investasi. Lebih dari 3.500 anggota Akademi Kripto bilang dompet mereka bukannya nambah malah berkurang dengan total kerugian sampai tembus 200M. Skema ini melibatkan Timothy Ronald bersama rekannya Khalima Sada. BTW apa sih yang sebenarnya terjadi? Dajiahao, wajah Intan, Huani Leda, Wada Pintau Dynasty Xiaoxi. Wes nggak pakai lama, Intan langsung masuk ke Timothy Ronald yang dikenal sebagai influencer keuangan, rajanya kripto, dewanya kripto yang cukup terkenal di kalangan muda. Bayangin usia belum 25 loh, total kekayaannya itu sudah T guys, bukan M lagi. T. Kalau Indra Kents itu terkenal dengan quote-nya murah banget. Ini Timothy Ronald. McLarenmu warna apa bro? McLaren lu warna apa bos? Ya gimana enggak ya, dia usia belum 25 tahun sudah bisa beli McLaren. Dan kayaknya McLarennya Timothy ini bukan cuma satu, ada banyak. Soalnya Intan pernah lihat yang putih sama yang orange. Timothy ini membranding dirinya sebagai seorang yang sombong, pede maksimal, agak angkuh. Sama munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh, kalian bisa bawa itu ke kuburan lah. Dia sendiri awal terkenalnya itu ya karena saham. Belakangan itu dia baru masuk kripto dan dia itu tambah gila karena bikin kontroversi melulu. Menurut gua, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling yang pernah gua ketemu. Paling. Tapi anehnya, yang ngefans banyak, yang ngejadiin role model juga banyak. Ya wajar ya, nggak nyalahkan. Siapa sih yang nggak kepingin kayak Timothy, masih muda, duitnya sudah banyak, sudah T. Makanya waktu Timothy ini ngebikin kelas Akademi Kripto, kelasnya laku keras karena banyak yang kepingin kayak dia. Meskipun biayanya 17 juta, gas terus. Ya gimana nggak laku ya, lawang dijanjikan cuan 1-2M per bulan. Siapa coba yang nggak tergoda? Ya, bisnis kita kan kita ada membership di sini. Bikin duitnya berapa? Gue sih sangat terbuka karena ini bukan main income gue. Aceh itu bisa bikin duit sekitar 1,5 miliar sampai 2 miliar bro per bulannya. Tapi di sisi lain muncul akun Instagram, akun X Skyholic888 yang belakangan ini nih viral karena dia secara official menyatakan perang terhadap Timothy Ronald DKK. Teman-teman bisa cek di IG-nya dia, di X-nya dia. Quote-quote-nya Skyholic ini berani. Bukan cuman quote-nya doang, bahkan berani memasang foto Timothy Ronald dan kawan-kawan pakai baju orange. Meskipun itu cuman editan AI ya. Pertanyaannya sekarang, Skyholic itu siapa? Ya banyak yang menebak dia adalah Indra Kents karena Timothy Ronald itu pernah nyindir Indra Kents. Tapi ya masa iya cuman gegara itu doang. Kayak apa-apa murah kan? Murah gitu, murah banget gitu kan. Itu mobilnya dia tuh murah banget bro. Ya murah banget. Ya. Murah banget mobilnya tuh ini. Nih. Kayaknya ya nggak sesimpel itu. Yang bikin makin rame, beredar screenshot yang menunjukkan akun Skyholic pernah komen di salah satu postingan Vanessa Kong, pacarnya Indra Kents, isi komennya beautiful lady, I love you so much. Itu mah bukan komennya netizen random ya. Ditambah lagi Vanessa Kong itu ngebales komen itu kan berarti kelihatan toh kalau Vanessa itu tahu orang ini siapa, Skyholic ini siapa. Karena jujur ya, kalau kita ini sebagai perempuan digodain akun random yang gak jelas, reaksi kita celoret mana celoret. Loh, tapi Cik Intan, Indra Kents itu kan sekarang lagi di penjara. Kan namanya napi itu ndak boleh pegang HP. Polisi Indonesia kan ndak akan memperbolehkan Indra Kents pegang HP. Ya nggak mungkin dong Indra Kents yang di penjara itu bisa update medsos kayak gitu. Oke, ada yang menduga kalau Skyholic88 adalah Vanessa Kong. Tapi ya masa atau Vanessa Kong itu I love you so much sama dirinya sendiri? Ngapain? Atau itu adalah korban Timothy Ronald yang sakit hati? Yes, pokoknya banyak ya spekulasi. Tapi semuanya masih asumsi netizen. Belum ada pengakuan, belum ada bukti hukum yang sah tentang siapa itu Skyholic.
Skyholic 888 dikenal sebagai pemantik isu di media sosial terkait Timothy Ronald. Dari situ Skyholic ini kayak ngompor-ngomporin korbannya Timothy Ronald untuk speak up, nempuh jalur hukum, ndak usah takut. Sehingga pada tanggal 9 Januari Younger muncul dan dia melaporkan Timothy Ronald ke jalur hukum. Menurut suara.com, laporan dugaan penipuan investasi kripto terhadap Timothy Ronald resmi dicatat oleh Polda Metro Jaya pada 9 Januari 2026. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Saat ini pihak kepolisian masih berada pada tahap penyelidikan awal terkait dengan penipuan melalui media elektronik. Menurut Kompas, setidaknya ada lebih dari 3.500 anggota komunitas Akademi Kripto mengaku mengalami kerugian dengan estimasi total keuangan lebih dari 200 M. Jadi ceritanya Younger ini masuk ke Akademi Kripto karena dijanjikan investasi yang nggak main-main. Katanya bisa sampai 300 sampai 500%. Janji itu bikin dia makin yakin buat masuk lebih dalam. Awalnya Younger itu ngebayar 9 juta ya sebagai biaya awal. Habis gitu Younger itu ngebayar lagi 39 juta untuk keanggotaan seumur hidup. Jadi total untuk ikut kelas itu Younger sudah ngabisin hampir 50 juta. Younger juga menerima PDF yang isinya itu proyeksi keuangan, yang mana dari situ Younger ngelihat, wah ini kok keuntunganku ini tinggi banget ya, dan dia itu semakin yakin masuk bergabung ke Akademi Kripto ya gara-gara proyeksi keuangan yang dia terima. Seperti yang kalian tahu ya, si TR ini merupakan satu influencer yang sangat terkenal. Lihat dia dari Instagram, dari cara dia flexing segala macam, kaya dari kripto, cepat, dan membernya itu bukanlah harga murah loh. Saya beli awal 9 juta, terus diiming-imingin ada member yang lifetime 39 juta. Total ya saya habis di 50 lah. Kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. Tapi kenyataan ya nggak seindah yang dibayangkan. Keuntungannya itu nggak bener-bener datang. Uang yang ada itu terus diputer, dimasukkan ke trading berikutnya sampai habis tidak tersisa. Younger nggak pernah narik karena untungnya itu dimainin terus, yang mana lama-lama untungnya itu kagak ada, kagak untung sama sekali. Di kasusnya Timothy Ronald ini Pak Hotman ikut berkomentar. Pak Hotman bilang kalau Timothy Ronald ini nggak salah karena Timothy Ronald ini cuman buka kelas, bukan investasi bodong. Ya kayak daftar kursus, Timothy Ronald ini gurunya, ngasih modul, ngasih analisa, hanya saja Timothy Ronald itu guru Bitcoin. Ibaratlah kalau kita itu kursus bahasa Mandarin, kita kursus cari guru yang super hebat. Guru ini bilang, aku ya muridku ini semuanya itu pasti lulus HSK. Nggak ada muridku yang nggak lulus HSK. Tapi ternyata kamu ikut si guru itu dan kamu nggak lulus HSK, masa sih gurumu bakal kamu pidanakan? Karena kamu ikut kelas itu pun itu juga bukan paksaan. Jadi menurut Pak Hotman, kalau ikut kelasnya Timothy Ronald dan berdasarkan analisa Timothy Ronald kamu beli Bitcoin dan kamu rugi, ya yang salah kamu, bukan Timothy Ronald. Kepada Timothy Ronald, siapkan laporan polisi pencemaran nama baik. Bagi oknum-oknum yang rada-rada, mendingan makan telur, makan protein yang banyak biar otaknya itu diisi. Biar otaknya jangan kosong. Keputusan beli itu ada di tangan kamu. Timothy Ronald cuman nyaranin. Dan tanggapannya Hotman Paris itu dibales sama Roy Sakti yang bilang kalau Indra Kents pun itu juga melakukan hal yang sama. Tapi toh ya Indra Kents di penjara. Ini narasi yang sama terjadi di kasus Indra Kents. Buat Bang Hotman Paris, tolong jadikan kasus Indra Kents itu sebagai jurisprudensi. Orang nggak naruh duit di gua, naruh duitnya di Binomo. Yang pencet buy sell kan dia gitu. Masuk juga gitu loh. Ya,
Kalau menurut Intan sih ini mesti diselidiki dulu ya, karena Indra Ken itu dipenjara karena dia ketahuan kong kali kong sama binomonya kan. Kalau nggak salah nyaranin orang invest supaya rugi gitu kan. Nah, tapi Timothy Ronald ini ya diselidiki dulu, dia ada kerjasama nggak sama koin manta atau dia cuman menganjurkan doang. Kalau memang ternyata Timothy Ronald ini nggak ada kerjasama dengan koin manta, dengan koin-koin itu, ya mestinya nggak bisa ya ini Timothy Ronald diproses hukum. Intan ini bukan penggemarnya Timothy Ronald juga. Ini menurut opini Intan pribadi. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.